Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Nurul Hasanah yang dirahmati Allah, pada subuh kali ini kita teruskan syarah Arba'in Nawawi. Pada hadis yang kedua kita lanjutkan kemarin dalam pertanyaan malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anis sa'ah, beritahu kami wahai Muhammad tentang hari kiamat. Kemudian Rasulullah menjawab, al-mas'ulu laisa bi'a'lama minas sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kalimatnya sangat indah. Mestinya kalau bahasa kita kan aku nggak tahu, kan cuman kayak gitu tuh. Aku nggak tahu tuh. Tapi ini bahasanya sangat indah. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya itu sebetulnya saya nggak tahu. Yang paling ringkas kan seperti itu. Tapi ini bahasanya sangat indah. Rasulullah memang dididik oleh Allah itu di Bani Sa'idah, di mana Bani Sa'idah itu kalamnya, kalimat-kalimatnya, ucapannya, sopan santunnya itu sangat tinggi. Oleh karena itu pertama sekali yang menyusui Rasulullah itu namanya Halimatus Sa'diyah. Jadi dididik di suku namanya suku Sa'diyah, suku Sa'idah. Di situ Rasulullah SAW memperoleh bahasa yang sangat indah, dididik oleh Rasulullah di suku tersebut. Oleh karena itu setiap kali ucapan-ucapan Rasulullah itu ucapannya pertama maknanya dalam, yang kedua rasanya indah, tidak polos begitu saja seperti ucapan kita. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril, yang ditanya mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya, maka malaikat Jibril kemudian melanjutkan pertanyaannya, fa'akhbirni an amaratiha, beritahu aku tentang tanda-tandanya saja. Kalau enggak tahu kapan terjadinya, hari apa, tanggal berapa, tahun berapa, enggak tahu, kasih tahu tanda-tandanya. Lalu Rasulullah menjawab, qala antalidal amatu rabbataha, tanda-tandanya adalah kalau ada hamba sahaya melahirkan tuannya. Ini hamba sahaya melahirkan tuannya, artinya anak dari hamba sahaya itu adalah anak tuannya, tapi dia yang melahirkannya. Di sini Imam Nawawi menyebutkan al-amaru dan wal amaratu, ada dua kata-kata. Yang pertama al-amaru, yang kedua al-amaratu, bi isba'it ta'i wa hadfiha, baik dengan meniadakan atau membuang huruf taknya menjadi al-amaru, atau meletakkan huruf taknya yaitu wal amaratu. Lughatani, yang seperti ini memiliki dua pengertian, ada dua bahasa. Ruya diriwayatkan rabbaha wa rabbataha, ada yang meriwayatkan tuh antalidal amatu rabbaha, ada yang meriwayatkan antalidal walatu rabbataha. Apa arti dari kedua-duanya ini? Wa qalal aksarun, kebanyakan ulama
itu mengartikan antalidal amatu rabbataha itu adalah hadza ikhbarun an kasrati suroriyi. Ini adalah pemberitahuan pada saat nanti mendekati hari kiamat itu banyak sekali dalam bahasa apa yang kurang pantasnya itu adalah gundik-gundik, apa istri-istri simpanan gitu. Artinya kalau raja itu selir-selir, banyak ia memiliki selir-selir, dan dari selir-selir itu nanti juga akan banyak auladihinna, anak-anak mereka, dari perempuan-perempuan yang dinikahi oleh orang yang kaya ini, orang yang punya kedudukan, orang yang kaya, kemudian akhirnya melahirkan banyak juga anak. Fa inna waladaha min sayyidiha bimanzilati sayyidiha. Anak dari tuannya itu. Jadi ini adalah orang yang kaya begitu, dia punya selir, punya amah, kalau dulu namanya hamba sahaya. Kemudian dari hamba sahaya itu melahirkan anak, maka anak yang dilahirkan dari perempuan hamba sahaya itu kedudukannya adalah kedudukan tuannya. Karena anak itu biasanya bernasab kepada bapaknya. Li'anna malal insani, kenapa kok begitu? Karena harta manusia itu syairun ila waladihi, itu adalah menjadi harta anaknya. Biasanya harta bapaknya itu nanti akan turun waris kepada harta anaknya. Jadi anak apabila dia laki-laki dan dia punya orang tua yang kaya, orang tua yang banyak duit, maka nanti warisannya jatuh kepada anaknya. Dan anak laki-laki ini bisa menjadi asobah. Wakila, ada juga yang mengatakan makna dari antalidal amatu rabbataha, seorang hamba sahaya melahirkan tuannya, itu maksudnya adalah al-ima'u yalidnal muluka. Hamba sahaya atau pembantu bahasa kita sekarang ya, hamba sahaya yang melahirkan raja-raja. Jadi ada hamba sahaya itu melahirkan raja-raja, melahirkan orang-orang berpangkat. Fatakunu ummuhu min jumlati ra'iyatihi. Kemudian emaknya yang melahirkan itu menjadi rakyatnya, bukan kedudukan menjadi ibunya tapi menjadi rakyatnya. Ada yang mengatakan seperti itu. Maksud dari antalidal amatu rabbataha, anak ini lahir dari hamba sahaya, kemudian dia menjadi seorang yang kaya raya, menjadi seorang raja, menjadi seorang penguasa, lalu ibunya itu termasuk dari rakyat yang dipimpinnya. Wa yahtamilu ayyakunal makna, dan ini juga mengandung arti anna syahsa yastaulidul jariyata waladan. Bisa juga artinya antalidal amatu rabbataha, apabila ada hamba saya melahirkan anaknya, itu maksudnya adalah annasyahsa yastaulidal jariyata waladan. Seseorang meminta kepada hamba sahayanya anak. Artinya seseorang itu meminta kepada hamba sahaya agar hamba sahaya itu melahirkan anak. Setelah anaknya lahir, wayabi'uha, kemudian hamba sahaya itu dijual. Fayakburul waladu, lalu anak dari hamba sahaya tadi lama-lama menjadi besar. Ya, lama-lama jadi besar kan? Masa kecil terus, lama-lama jadi besar. Jadi ada orang meminta kepada hamba sahaya seorang anak, setelah anaknya itu lahir, maksudnya itu hamba sahaya itu kan berarti dia bapaknya kan begitu. Setelah lahir, jariyah, hamba saya yang melahirkan anak ini dijual oleh tuannya kan gitu. Yang manusia yang boleh diperjualbelikan itu kan hamba sahaya. Jadi hamba sahaya itu boleh dijual. Yang sekarang nggak ada lagi ya. Budak itu nggak ada lagi. Yang boleh dijual itu kan budak.
Untuk sekarang nggak ada lagi budak, kecuali di Jambi masih ada budaknya. Di Arab nggak ada lagi budaknya. Ya, kalau di Jambi masih ada budaknya. Ini budak ini boleh dijual, budak perempuan ini dijual. Setelah dijual anaknya menjadi besar, wa yastari ummahu, lalu anaknya membeli ibunya lagi. Jadi seperti itu. Seorang budak dipaksa untuk melahirkan anak. Setelah anaknya lahir, si budak ini dijual. Setelah dijual, anaknya tadi dibesarkan oleh tuannya tadi. Kemudian setelah besar menjadi orang yang berpengaruh, menjadi orang kaya, menjadi orang yang berduit. Lalu jariyah yang melahirkan dia, ia adalah ibunya, dibeli lagi. Ada yang mengatakan seperti itu, yang dimaksud seperti itu. Wa hadza min asratis saati. Kalau ada kejadian-kejadian seperti ini adalah tanda-tanda hari kiamat. Cuman sekarang ini sepertinya nggak ada yang seperti itu. Nggak tahu kalau di daerah Arab sana. Kalau di sini kan tidak ada yang seperti itu. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam antara al-khuffatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyani. Lalu tanda-tanda berikutnya Rasulullah sampaikan, ketika kamu melihat ada orang yang telanjang kaki. Orang telanjang kaki ini maksudnya dia nggak punya alas kaki, makanya dia jalan telanjang kaki. Al-urata, dia tidak berbaju. Maksudnya memang dia minim pakaiannya, hanya mungkin celana saja gitu, cuman bajunya nggak pernah dipakai. Seperti itu, apa kuli-kuli bangunan atau pekerja-pekerja keras yang ngangkat itu kadang-kadang kan dibuka bajunya itu. Dia tidak berbaju. Al-alata, yang miskin, ri'a asyai, mengembala kambing, tidak pakai alas kaki. Masa iya orang ngembala kambing pakai sepatu? Pakai sepatu licin di semir, belum pernah ketemu pengembala kambing pakai sepatu licin. Ketika seseorang, kita melihat ada orang yang kakinya enggak pakai alas, badannya tidak berbaju, dia pun miskin, dia pun mengembala kambing, mereka ini yang kondisinya seperti itu yatatawaluna fil bunyani. Mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Mereka berlomba-lomba bermegah-megahan. Mereka berlomba-lomba membangun rumah yang cantik. Maknahu, maksudnya adalah, yang seperti itu maksudnya, anna ahlal badiyati wa asbahum, maksudnya adalah orang-orang Badui. Orang-orang Badui itu maksudnya ya Badui yang di Arab, bukan Badui yang di Pulau Jawa, bukan suku Badui itu. Ini Badui yang di Arab. Orang-orang Badui dan yang semisal dengan orang-orang Badui, kan orang-orang Badui itu kerjaannya mengembala kambing, itu pindah dari satu tempat ke tempat lain. Min ahlil hajati wal faqahi, termasuk orang-orang yang masih sangat perlu dan miskin, orang yang masih sangat butuh dengan bantuan ulur tangan orang lain, dia miskin. Yatarakkuna fil bunyani, mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Watu bersatu lahumud dunya, lalu dunia itu dibentangkan untuk mereka. Hatta yatabahu fil bunyani, sehingga mereka bangga dan sombong dengan bangunan itu. Jadi mereka bangga memiliki sesuatu yang lebih dari yang lain. Ini yang dimaksud dengan antarul khuffatal urata al-alata ri'a asyai yatatawaluna fil bunyani. Itu dijelaskan oleh Imam Nawawi seperti itu. Faqauluhu labitha maliyan, kan pada hadis tersebut Sayyidina Umar radhiyallahu an, beliau merasa heran. Kenapa kok merasa heran? Karena ketika orang yang bertanya tadi baru lenyap sebentar, baru pergi sebentar, sudah enggak kelihatan lagi. Maka
keheranannya itu di dalam hadis itu falabistu malian. Ada yang mengatakan falabisa malian. Umar bin Khattab tercengang. Kenapa kok tercengang? Sebentar saja sudah hilang orang itu. Wakilah ada yang menjelaskan falabistu dengan menambahkan tak mutakalim tu, karena kalau labistu itu artinya aku tercengang, labista kamu tercengang, labisna kami tercengang, labisti kamu perempuan tercengang. Jadi di kata-kata ini falabistu malian dengan tak mutakalim, kedua-duanya adalah benar. Mau labitha atau labistu, kedua-duanya benar. Wa malian bitasdidil ya'i wa maknahu waqtan tawilan. Jadi malian di sini dengan mentasdidkan, ada tasdid di situ, mentasdidkan ya, malian itu maksudnya adalah waktu yang panjang. Jadi labistu malian artinya saya tercengang lama gitu. Lama saya tercengang. Cuman lamanya berapa lama gitu. Wa fi riwayati Abi Dawud wa Tirmidzi, dalam riwayat Abi Dawud dan Tirmidzi, annahu qala, beliau berkata, ba'da salasati ayyamin, tercengangnya lebih dari 3 hari. Jadi lebih dari 3 hari itu berpikir, terus siapa orang tadi nggak pernah kelihatan di sini, kelihatannya pun kayak bukan orang jauh, kelihatan bajunya tidak kusut. Nah kalau orang jauh itu baru datang kan biasanya kusut ya. Kita berjalan aja dari Padang sampai ke sini naik mobil itu terlihat kusut. Berbeda dengan apalagi nih kalau jalan kaki, dulu belum ada mobil, masih pakai kuda paling banter. Mesti kalau jalan jauh dari Padang ke sini itu naik kuda berapa lama itu naik kuda itu? Ya mungkin bisa, kalau naik kuda mungkin bisa 1 bulan atau berapa hari gitu kalau naik kuda dari Padang ke sini. Dan itu pasti pakaian kita jadi kusut, kemudian rambut kita jadi berdebu. Dan ini tidak sama sekali kelihatan seperti itu, nggak ada tanda-tanda seorang musafir. Tapi kok nggak kenal gitu. Macam kita ini di sini pasti ada salah satu di antara yang lain itu kenal antara satu dengan yang lain, walaupun satu persatu barangkali ada yang tidak kenal, tapi pasti ada yang kenal. Nah pada saat itu satu pun tidak ada yang kenal kecuali Rasulullah. Makanya itu sampai terheran-heran selama 3 hari, siapa itu? Lebih dari 3 hari terheran-heran, berpikir siapa itu? Gak pernah ada, gak pernah kelihatan di kampung kita, kok gak kelihatan dia sedang bepergian jauh ya. Maka dikatakan falabistu maliyan, aku terheran-heran lama. Lamanya di sini lebih dari 3 hari. Wa fi syarhi tanbih, di dalam kitab syarhi tanbih lil Baghawi yang disusun oleh Imam Al-Baghawi, annahu qala ba'da thalathatin fa aktsar. Terheran-herannya itu Umar bin Khattab terheran-heran itu setelah 3 hari, artinya sampai 3 hari ke atas. Fadhahiru hadza annahu ba'da thalathati layalin. Kelihatan, nampak yang jelas dari kalimat ini, keheran-herannya itu adalah setelah 3 hari. Wa fi dhahiri hadza mukhalifatun liqauli Abi Hurairah, akan tetapi ketika Umar bin Khattab terheran-heran lebih dari 3 hari, ini berselisih dengan yang dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu fi hadisihi tsumma adbara ar-rajula. Kemudian beliau mengembalikan tsumma adbara ar-rajulu. Kemudian orang yang bertanya kepada Nabi tadi terus pergi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah bersabda, "Ruddu alayya ar-rajula." Kembalikan orang itu kepadaku. Artinya hadapkan kembali orang itu kepadaku. Artinya Rasulullah pengen nunjukkan bahwasanya itu bukan manusia biasa. Itu adalah malaikat Jibril. Supaya dia tahu kalau itu bukan manusia, itu adalah malaikat Jibril. Maka Rasulullah sampaikan, "Ruddu alayya ar-rajula." Kembalikan orang yang tadi yang bertanya itu kepadaku, hadapkan gitu. Fa akhadhu yarudduna falam yarau syai'an. Maka mereka rame-rame
mencari orang tadi untuk dihadapkan kepada Rasulullah SAW. Tetapi semuanya tidak ada satupun yang bisa melihatnya. Padahal barusan begitu. Faqala, ini riwayat dari Abu Hurairah. Riwayat Abu Hurairah, ketika orang tadi bertanya kepada Rasulullah yang pertanyaannya banyak, di mana pertanyaannya yang disampaikan oleh malaikat itu adalah beliau sampaikan, ya Muhammad, akhbiri anil Islam. Itu juga akhbirni anil ihsan, akhbirni anil iman. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan bahkan sampai bertanya tentang hari kiamat. Mata sa'ah, kapan hari kiamat. Ketika banyak bertanya seperti itu, Rasulullah ingin nunjukkan itu adalah bukan manusia seperti kita-kita, itu adalah malaikat. Oleh karena itu beliau sampaikan, hadapkan kembali orang tadi kepadaku. Lalu para sahabat mencari, ternyata tidak seorang pun yang dapat. Faqala, lalu karena tidak dapat, Rasulullah sampaikan, hadza Jibril, ini adalah malaikat Jibril. Fayumkinul jam'u bainahuma, maka bisa jadi dikompromikan. Jadi kan ada dua hadis tuh. Yang pertama, Umar bin Khattab itu terheran-herannya lebih dari 3 hari. Yang kedua, dikatakan riwayat Abu Hurairah itu terheran-herannya ya pada saat itu, saat orang tadi bertanya kemudian terus pergi, setelah pergi disuruh mengembalikan, suruh datang kembali kepada Rasulullah, tapi nggak ada satupun yang bisa mendapatkannya. Maka kedua hadis itu bisa dikompromikan bi anna Umar radhiyallahu anhum lam yahdur, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ia tidak ada pada saat itu, tidak adanya itu pada saat Rasulullah menyampaikan agar orang-orang itu mengembalikan qaulun Nabi SAW fil hal, pada saat itu, pada saat Rasulullah perintahkan kembalikan orang itu kepadaku, ajak dia menghadap lagi kepadaku. Ketika disampaikan seperti itu, Umar bin Khattab enggak ada pada saat itu. Bal kana qad qama minal majlis. Umar bin Khattab telah berangkat dari tempat itu, telah pindah dari tempat itu. Fa akhbara Nabi SAW al-hadirin fil hal, sementara Nabi memberitahukan itu adalah malaikat Jibril pada saat itu. Berarti lamanya itu hanya sehari. Yang satu lamanya hanya sehari, yang satu lamanya 3 hari. Jadi pada saat itu ketika Rasulullah menyampaikan kembalikan ruddu alayyar rajula, kembalikan orang itu kepadaku, pas ngomong seperti itu Umar bin Khattab sudah nggak ada di tempat itu. Yang tadinya ada, cuman sudah nggak ada lagi di tempat itu. Setelah itu Rasulullah sampaikan sahabat-sahabat yang ada di situ. Maka bisa jadi seperti itu. Fa akhbara Umar radhiyallahu anhu ba'da salasatin, lalu Rasulullah menyampaikan kepada Umar bin Khattab kalau itu malaikat Jibril setelah 3 hari. Nah, jadi gini, lebih tahunya itu adalah malaikat, yang lebih tahu duluan adalah sahabat yang ketika masih sama-sama dengan Rasulullah pada saat itu. Sementara Umar bin Khattab tahunya kalau itu adalah malaikat setelah diberitahu oleh Rasulullah setelah 3 hari. Bisa jadi seperti itu kejadiannya. Imam Nawawi menjelaskan seperti itu. Artinya kedua-duanya adalah benar. Kenapa? Rasulullah melihat Umar bin Khattab terheran-heran dengan orang tadi. Ini bertanya kok dia pula yang membenarkan. Ketika dijawab oleh Rasulullah, mal Islam, mal iman, jawabannya apa? Shadaqta, engkau benar. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Artinya itu bukan bertanya. Orang bertanya itu ketika dijawab, sekurang-kurangnya kalau heran kan, oh gitu ya, kan gitu kan? Kalau ditanya itu kan seperti itu. Tapi ketika dijawab pertanyaannya, Anda benar, itu sebetulnya bukan nanya itu enggak nanya yang seperti itu. Karena dia sudah tahu. Ketika dia sudah tahu seperti itu, maka inilah yang menjadi terheran-herannya para sahabat, juga terheran-herannya Umar bin Khattab radhiyallahu an.
Idlam yakun hadiran inda ihbaril bakin, di mana Umar bin Khattab itu tidak hadir pada saat itu ketika Rasulullah sampaikan ini adalah malaikat Jibril. Pada saat itu orang-orang yang masih ada di hadapan Rasulullah itulah yang memperoleh berita bahwasanya itu adalah malaikat Jibril, dan Umar bin Khattab tidak memperoleh berita kalau itu adalah malaikat Jibril. Setelah 3 hari baru dikasih tahu. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam hadza Jibril, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah malaikat Jibril, atakum yu'allimukum amradinakum, yang datang kepada kalian yang mengajarkan agama kalian. Ketika Rasulullah menyampaikan seperti itu, Umar bin Khattab sudah tidak ada di tempat itu. Setelah 3 hari baru disampaikan oleh Rasulullah kepada Umar bin Khattab. Fihi dalilun, ini adalah merupakan bukti ala annal imana wal islama wal ihsan, bahwasanya yang disebut dengan iman, Islam, ihsan tusamma kullaha dinan, dinamakan semuanya itu adalah agama. Iman itu adalah agama, Islam itu adalah agama, ihsan itu adalah agama. Makanya diajarkan oleh malaikat Jibril, cara mengajarkannya dengan bertanya kepada Rasulullah, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Maka inilah yang dimaksud dengan mengajarkan agama kalian. Malaikat Jibril datang kepada kalian mengajarkan agama kalian. Iman, Islam dan ihsan ini yang dimaksud dengan agama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Wa fil hadisi dalilun ala annal imana bil qadri wajibun. Dalam hadis itu dikatakan bahwa iman dengan takdir Allah itu adalah wajib. Jadi kita semua wajib mengimani takdir Allah. Takdir Allah dalam artian di sini adalah ketentuan-ketentuan Allah. Baik ketentuan yang baik maupun ketentuan yang buruk, kita wajib mengimaninya. Wa ala tarkil haudi fil umuri, dan juga kita wajib meninggalkan kesesatan di dalam setiap perkara, di dalam semua perkara kita wajib meninggalkannya. Kalau itu bertentangan dengan syariat, kita wajib meninggalkannya. Wa ala wujubir ridha bil qadai, dan itu juga menunjukkan bahwa wajibnya kita ridho terhadap ketentuan Allah. Wajibnya kita ridho terhadap takdir Allah. Allah tentukan apa, kita tidak boleh nggerutu, kita tidak boleh ngerutuk, kata orang Jambi. Enggak boleh kita ngerutuk. Dakhala rajulun ala Ibni Hanbal radhiyallahu anhu faqala, ada pada saat itu orang yang menghadap kepada Ibnu Hanbal. Ibnu Hanbal ini imam mazhab yang keempat. Imam mazhab yang pertama itu namanya Abu Hanifah. Imam mazhab yang kedua itu namanya Imam Malik. Imam mazhab yang ketiga Imam Syafi'i. Imam mazhab yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal. Ada orang bertanya kepada Imam bin Hanbal, beliau sampaikan, "Adzini, nasihati aku wahai Imam Ahmad." Faqala, lalu Imam Ahmad menasihati orang yang minta nasihat itu, "In kanallahu ta'ala qad takaffala birrizqi fa ihtimamuka limadha?" In kanallahu ta'ala qad takaffala birrizqi, kalaulah Allah lah yang menanggung rezeki, fa ihtimamuka limadha, kenapa kamu sedih? Jadi nasihat Imam Ahmad bin Hanbal, kalau Allah lah yang menanggung setiap rezeki manusia, rezeki makhluk, kenapa kamu bersedih? Tidak usah sedih. Rezeki itu pasti akan didatangkan oleh Allah. Setiap kita ini pasti punya rezeki dari Allah. Ada orang kaya, ada orang miskin. Semuanya itu, kedua-duanya itu, semuanya itu mereka memperoleh rezeki. Cuman ada bedanya sedikit. Kalau orang kaya itu rezekinya langsung diberikan. Kalau orang miskin itu rezekinya masih dibawakan oleh Allah. Suatu saat nanti dia perlu akan dikasih oleh
Allah. Oleh karena itu setiap manusia setiap hari pasti makan. Jangankan manusia, semut saja setiap hari makan. Kita manusia, semiskin-miskinnya manusia itu setiap hari pasti makan. Jadi Allah itu memberikan rezeki itu ada yang langsung dikasih dan ada juga yang masih dibawakan oleh Allah. Makanya orang kaya dengan orang miskin itu kan gayanya juga berbeda. Orang kaya itu biasanya nggak mau bawa-bawa, itu nggak mau dia bawa-bawa. Tapi kalau orang miskin itu ke mana-mana bawa. Kadang-kadang di pinggir jalan gerobaknya dibawa. Orang kaya nggak mau yang seperti itu. Paling-paling orang kaya itu sekuat-kuatnya bawa cuman satu ATM, paling-paling itu. Ya, karena yang dia punya. Kalau orang miskin nggak punya itu ATM. Kalau punya ATM ditanyakan. Jadi rezeki itu pasti akan diberikan kepada setiap makhluk. Setiap yang melata itu pasti Allah yang memberikan rezekinya. Oleh karena itu Imam Ahmad menyampaikan, kalaulah Allah yang menanggung rezeki, untuk apa kamu bersedih? Wa in kanal khalfa 'alallahi haqqan fal buhlu limadza? Kalau engkau berinfak, memberikan sesuatu kepada orang lain itu nanti pasti diganti oleh Allah. Fal buhlu limadza? Kenapa kok kikir? Kenapa bakhil? Ketika kita sedekah itu nanti pasti akan diganti oleh Allah. Kenapa kok kita kikir? Itu nasihat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Karena Imam Ahmad tahu matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah itu seperti nabur sebuah biji. Sebuah biji dicabur, nanti akan tumbuh sebuah pohon. Begitu pohon, umpamanya biji mangga, satu biji mangga ditaruh di kebun, kemudian terus tumbuh satu batang mangga. Satu batang mangga nanti akan tumbuh 7 cabang. Setiap cabang nanti akan berbuah 100. Jadi satu biji tadi dikembalikan oleh Allah berapa biji jadinya nih? Satu biji ditaruh di tanah, kemudian tumbuh sebuah batang mangga umpamanya. Satu batang mangga itu punya 7 cabang. Setiap cabang buahnya 100. Sekarang berapa mangganya? 700. Lah kalau Allah akan mengganti setiap yang kita berikan kepada orang lain, kenapa kok jadi kikir? Itulah yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika memberikan sesuatu kepada orang lain, itu nanti Allah akan ganti. Saya pernah mencoba itu Bapak. Ketika saya buka laci, di laci itu ada gelang. Gelang itu terbuat dari emas. Harganya enggak mahal, waktu itu 18.000 harganya. Emas itu 1 gram. Sekarang 1 gram mahal ya. Sekarang 1 gram 1.300.000. Jadi waktu itu cuma 18.000. 1 gram kecil. Kemudian waktu saya ambil, saya bilang sama istri saya bilang, "Bu, ini masih dipakai apa tidak?" Karena gelang 1 gram dalam laci, nggak dipakai. Jadi campur dengan barang-barang yang lain gitu. Sepertinya nggak dipakai. Maka saya tanya, "Gelang ini masih dipakai?" Dibilang, "Enggak ya, nggak dipakai lagi." Nah, saya tahu itu, minta yang agak lebih besar lagi kira-kira gitu. Karena itu cuma 1 gram itu. Jadi saya bilang, "Yalah nanti kalau sudah ada rezeki kita beli yang agak besar dikit ini." Akhirnya saya bilang, "Kalau ini ayah berikan kepada orang gadis depan rumah kita itu, boleh apa tidak?" "Boleh," katanya. Akhirnya saya panggil, ada gadis di depan rumah, saya panggil, "Nak, sini sebentar." "Apa Ustadz?" "Mau nggak ini?" "Mau." Akhirnya dipakainya. Begitu dipakainya,
Nggak berapa lama dia pulang, mungkin ngadu sama emak sama bapaknya. Kedua-duanya datang ke rumah sama bapaknya. Maksudnya cuma nak ngasih gitu aja. Karena saya lihat gelangnya itu banyak dari karet. Pas begitu datang dia mengucapkan terima kasih. Begitu dia senang, kita yang memberi itu lebih senang. Nggak berapa lama kemudian, kurang lebih sekitar 3 hari, saya kan kerjaan sehari-hari ngajar ngaji Pak, keliling di kota Jambi ini. Yang belum saya datangi cuman ada 2 kecamatan waktu saya ngajar ngaji, Kecamatan Danau Teluk dan Kecamatan Pelayangan. Selebihnya sudah saya datangi semua, di situ saya ngajar ngaji keliling, termasuk di Kecamatan Telanai. Dan saya justru berangkat haji dari Kecamatan Telanai. Kenapa kok berangkat haji dari Kecamatan Telanai? Yang memberi biaya ibadah haji orang dari Kecamatan Telanai, Perumahan Nurdin Hamzah. Di situ saya ngajar ngaji, di situ ditawari untuk menunaikan ibadah haji. Baru saja saya mendapat honor ngaji setiap bulan, kok saya dipanggil oleh yang ngaji itu. Saya kaget, ya Allah. Penghasilan satu-satunya inilah untuk ngasih nafkah istri. Jangan-jangan ini mau dipecat gitu. Mikir situ. Agak gemetaran dikit, saya tanya, ada apa Pak? Manggil saya, ini Ustadz, saya punya hajat. Hajat apa Pak? Saya kemarin tuh punya hajat, andai gordengku ini laku keras, saya pengen ngasihkan zakat kepada Ustadz katanya. Oh, plong rasa hati nggak jadi dipecat itu kan. Rupanya mau ngasih zakat. Akhirnya saya dikasih zakat waktu itu senilai duitnya itu 650.000. Bayangkan Pak, saya sedekah hanya 18.000, dikembalikan oleh Allah 650.000 dalam waktu kurang lebih 3 hari pada saat itu. Ini memang betul-betul saya merasakan bukti mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan bagi orang yang dikehendaki. Apa lipat gandanya? Saya dikasih uang cek untuk mendaftar haji, padahal saya masih ngontrak rumah. Tiap tahun naik terus kontrakan itu. Ini malah dikasih cek untuk menunaikan ibadah haji. Barangkali saya lah satu-satunya yang masih ngontrak berangkat haji, barangkali itu. Jadi ini memang betul. Imam Ahmad bin Hanbal memberikan nasihat yang kedua, kalaulah setiap yang kamu berikan itu Allah pasti ganti, kenapa kok kamu kikir, kenapa kok kamu bakhil? Artinya Imam Ahmad ingin menyampaikan, kalau kita bisa memberi kepada orang lain, beri dengan senang hati, pasti nanti Allah akan ganti. Barangkali itu saja dulu yang bisa sampaikan untuk subuh ini. Kalau ada yang bertanya dipersilahkan satu-satu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan guru yang saya hormati, Bapak dan Ibu di ruang masjid ini berbicara. Kita fokus kita pada ceramah dari Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja yang pertama, kalau ada orang yang tidak kita ingini datang ke rumah Pak ya, apakah itu termasuk takdir? Ya, itu adalah termasuk takdir. Karena takdir itu kita tidak tahu. Termasuk ketika kita tiba-tiba kok sakit, itu juga takdir gitu. Itu kan nggak kita ingini itu. Nah, siapa di antara kita yang pengen sakit? Yakin tidak ada ya. Kecuali zaman Covid dulu. Nah, tidak ada yang pengen sakit, nggak ada. Jadi orang yang datang kepada kita padahal orang itu adalah bukan orang yang kita inginkan, baik orang yang kita inginkan maupun orang yang tidak kita inginkan datang kepada kita, itu kedua-duanya adalah takdir. Kita tidak pernah ngundang orang, tahu-tahu ada orang datang kepada kita. Itu adalah takdir. Itu udah rencana Allah sebelumnya sudah ditulis di situ. Dan bahkan ketika kita menginginkan orang hadir di hadapan kita, tapi kok nggak datang, itu juga
takdir gitu. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita ucapkan, itu semuanya kalau sudah terjadi itulah takdir Allah. Ya walaupun kadang-kadang ada takdir itu yang menyalahi syariat. Takdir menyalahi syariat. Menyalahi syariat itu memang takdir yang seperti itu memang ditakdirkan oleh Allah, tapi dia harus menyalahi syariat. Umpamanya dia sudah belajar di pondok pesantren lebih dari 5 tahun. Mestinya dia sudah banyak menuntut ilmu di pondok pesantren. Tetapi ternyata hatinya tertutup. Tidak bisa menerima petunjuk Allah. Akhirnya apa? Ketika dia hidup dan hidupnya selalu dalam kesedihan, dia tidak meyakini itu adalah takdir dari Allah. Akhirnya dia putus asa. Begitu putus asa, apa yang terjadi? Dia ambil tali, kemudian dia taruh tali itu di atas rumah. Setelah itu dia menggantungkan diri. Jadi mati gantung diri. Padahal dia lama belajar di pondok pesantren. Loh Ustaz kok tahu? Ya itu di kampung saya sendiri. Padahal dulu dia jangankan sama mati, sama hantu aja takut dia. Kenapa kok saya bilang takut? Begini, kalau di Jawa itu Bapak, di bulan-bulan Agustus seperti ini, Juli, Agustus itu musim kemarau biasanya. Kalau kemarau itu memang tidak ada hujan sama sekali dan tanahnya retak-retak. Rata-rata pada saat itu adalah mereka kepanasan sehingga ada yang mereka suka tidur di teras rumah. Ya, tidur di teras rumah. Ketika tidur di teras rumah itu, waktu itu saya masih kecil, masih kelas 6 SD, itu kesukaan saya adalah mencari jangkrik. Ternyata di genteng dia itu ada jangkrik. Maka saya panjat rumahnya itu dengan bambu. Saya panjat. Kaki saya goyang-goyang begini. Dia ketakutan, dia lari, dia ketakutan. Nggak taunya dengan kondisi seperti itu aja dia takut, tapi dengan kematian dia tidak takut. Ini membuktikan bahwasanya takdir Allah kalau sudah terjadi kepada seseorang, tidak ada yang bisa menghindar dan tidak ada yang bisa lari dari takdir itu. Yang bisa itu adalah sebelum takdir itu sampai kepada kita. Umpamanya dia pengen bunuh diri, kemudian ternyata ada orang yang tidak suka dengan dia bunuh diri, pas lagi mau gantung talinya dipotong, nggak jadi dia bunuh diri, diselamatkan. Itu semua juga takdir Allah. Jadi ada takdir itu yang kejadiannya menyalahi syariat dan ada kejadiannya yang memang sejalan dengan syariat. Menyalahi syariat kenapa? Bunuh diri itu dalam Islam kan hukumnya haram, maka keharaman yang dia lakukan tadi itu memang sudah ditakdirkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang terjadi, yang termasuk orang yang datang ke rumah kita yang tidak kita kehendaki, tidak kita ingini, wal khusus umpamanya tukang tagih hutang. Tukang tagih hutang kan enggak kita ingini datang ke rumah kita. Kan enggak kita ingini kan? Datang ke rumah kita enggak kita ingini. Yakin tuh? Enggak kita ingini. Datang pula ke tempat kita, maka orang yang datang ke tempat kita itu termasuk dia adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Intinya apapun yang telah terjadi kepada kita itu adalah takdir Allah. Tapi ketika belum terjadi itu masih dalam iradah Allah. Iradah itu kemauan. Ya samalah sekarang ini saya belum minum. Ini belum saya mau, tapi begitu saya sudah minum maka takdir terjadi. Ketika saya mau minum itu masih dalam iradah itu. Jadi iradah itu sesuatu yang belum terjadi, tapi bakalan terjadi. Takdir sesuatu yang telah terjadi. Ketika telah terjadi itulah takdir Allah gitu. Berikutnya kalau ada. Iya kan ini mungkin yang lebih mudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sumpahnya saya berdoa. Saya berdoa ini orang yang mengaminkan. Jadi kan oleh saya ya Allah, saya minta zikir banyak. Oh gitu. Amin.
tolong Pak doakan saya supaya saya mendapatkan rezeki yang banyak. Nah, jadi saya mengaminkan. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Baik, ada kita berdoa minta orang aminkan kita. Kemudian kita minta orang itu berdoa, kemudian kita yang mengaminkan. Mana yang lebih bagus gitu ya? Mana yang lebih bagus? Yang lebih bagus adalah, kalau menurut saya ini Pak, yang lebih bagus kita minta kepada orang berdoa, walaupun doanya untuk kita, lalu kita mengaminkannya. Ya walaupun kedua-duanya sebetulnya bagus gitu, kedua-duanya bagus. Tapi lebih bagus lagi itu ketika minta kepada orang berdoa supaya kita mengaminkan. Contohnya gini, ketika ada orang yang sedang musafir, sedang dalam perjalanan, umpamanya dia menunaikan ibadah haji, lalu kita datang ke rumahnya, Pak tolong doakan saya agar begini dan begini. Lalu orang yang pulang dari haji itu berdoa. Setelah berdoa sesuai yang kita minta tadi, kita minta kepada ia untuk berdoa seperti yang kita mau, kita aminkan. Amin. Itu jauh lebih bagus daripada begitu kita berdoa dia suruh ngaminkan. Walaupun kedua-duanya bagus gitu. Jadi kalau logikanya begini, ular kobra dia kan punya bisa yang mematikan, bisa nyembur, kata orang Jawa itu bisa nyembur. Semburan ular kobra kepada binatang yang lain itu sangat mematikan. Tapi kalau dia nyembur kepada dirinya sendiri, enggak berpengaruh itu. Ular kobra punya bisa, tapi bisanya tidak bisa melukai kepada dirinya sendiri. Oleh karena itu, ketika kita didoakan oleh orang, itu jauh lebih bagus daripada kita berdoa sendiri. Ya walaupun doa sendiri itu juga bagus. Artinya apa? Artinya gini, kayak mana cara ngomongnya ini? Ketika orang mendoakan kita itu lebih bagus daripada kita berdoa sendiri. Walaupun berdoa sendiri itu juga bagus gitu, lebih cepat sampainya gitu. Oleh karena itu kita sering minta doa kepada orang lain dan sering pula kita mendoakan kepada orang lain. Itu artinya antara satu dengan yang lain saling membutuhkan. Ketika Bapak bertanya mana yang lebih bagus, ya kita lebih bagus orang lain mendoakan kepada kita. Apalagi orang lain itu adalah orang yang dekat kepada Allah. Menurut kita dia orang dekat kepada Allah, lebih dekat daripada kita. Kan yang tahu siapa kita kan kita. Dan ketika kita husnudzon kepada orang lain, orang itu dekat kepada Allah, lalu kita minta doa kepadanya. Setelah dia minta doa kepadanya, maka pada saat itu doa itu segera diijabah oleh Allah. Satu contoh saja, ketika ada orang mendoakan sesuatu kepada orang lain dan ia tidak diminta, maka doanya itu lambat dikabulkan oleh Allah. Tetapi ketika ada orang datang, Pak tolong doakan ini Ustaz, tolong doakan ini, begitu didoakan itu langsung diijabah oleh Allah. Kenapa? Karena dia yang meminta. Walaupun orang lain, sama-sama orang lain yang berdoa nih, yang satu diminta, satu tidak diminta. Tidak diminta terus mendoakan orang itu, lambat diijabah oleh Allah. Yang satu lagi, orang itu datang, lalu kita doakan. Begitu kita doakan, langsung diijabah oleh Allah. Itu juga ada perbedaan. Kenapa? Karena dari keyakinan orang yang datang itu tadi yang menyebabkan doa itu segera diijabah oleh Allah. Kemudian itu tadi dari ibu, memang semuanya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, termasuk ketika kita bersedekah walaupun hanya 1 gelas air putih kepada orang yang sangat memerlukan, maka Allah akan lipat gandakan apa yang kita berikan itu. Oleh karena itu Imam Ahmad bin Hanbal menyampaikan, kalau yang kita berikan kepada orang lain itu akan diganti oleh Allah, kenapa kok kikir? Nah, sama dengan orang mendepositokan uangnya ke bank, itu nanti pasti ada hasilnya karena itu akan diolah oleh bank untuk usaha. Akhirnya kita pun mendapat hasilnya dari usaha itu, yang dalam bahasa
agamanya disebut dengan mudharabah. Mudharabah itu bagi hasil. Ya seperti itu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian